Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dici Putri Permata NPM 18753018 ingin mencoba menjelaskan paket Resell Troubleshooting PPP with Authentication 2.4.1.4. Sebelumnya di sini saya mengisi user profil terlebih dahulu. Selanjutnya di sini paket Resell Troubleshooting PPP dengan tabel pengalamatan authentication sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan. Bagian 1 mendiagnosis dan memperbaiki lapisan fisik. Bagian 2 mendiagnosis dan memperbaiki lapisan data link. Bagian 3 mendiagnosis dan memperbaiki. Di sini terdapat skenario, yaitu router di perusahaan Anda dikonfigurasi oleh teknisi jaringan yang tidak berpengalaman. Beberapa kesalahan dalam konfigurasi mengakibatkan masalah konektivitas. Atasan Anda telah meminta Anda untuk memecahkan masalah dan memperbaiki kesalahan konfigurasi dan mendokumentasikan pekerjaan Anda dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang PPP dan metode pengujian standar. Temukan dan perbaiki kesalahan, pastikan bahwa semua link serial menggunakan autentikasi PPP CHAP dan semua jaringan dapat dijangkau. Kata sandinya adalah Cisco dan kelas. Di sini terdapat bagian 1, yaitu diagnosis dan perbaiki lapisan fisik. Langkah pertama, diagnosis dan perbaiki pemasangan kabel. Bagian A, periksa tabel pengalamatan untuk menentukan lokasi dari semua koneksi. Bagian B, pastikan kabel terhubung seperti yang ditentukan. Dan bagian C, mendiagnosis dan memperbaiki antarmuka yang tidak aktif. Di bagian part 2 atau bagian 2, yaitu diagnosis dan perbaiki lapisan data link. Langkah pertama, periksa dan tetapkan tarif jam pada peralatan DCE. Periksa konfigurasi setiap router untuk memverifikasi bahwa clock rate telah diatur pada antarmuka yang sesuai, setel kecepatan jam dari semua antarmuka serial yang membutuhkannya. Langkah kedua, periksa enkapsulasi pada peralatan DCE. Semua antarmuka serial harus menggunakan PPP sebagai jenis enkapsulasi. Ubah jenis enkapsulasi ke PPP untuk antarmuka apapun yang disetel sebaliknya. Langkah ketiga, periksa dan setel nama pengguna dan kata sandi CHAP. Periksa setiap tautan untuk memverifikasi bahwa router masuk satu sama lain dengan benar. Semua sandi CHAP disetel ke Cisco. Gunakan perintah debug PPP authentication jika diperlukan. Perbaiki atau setel nama pengguna dan kata sandi yang membutuhkannya. Di sini terdapat bagian 3. Diagnosis dan perbaiki lapisan jaringan. Langkah pertama, verifikasi pengalamatan IP. Periksa alamat IP terhadap tabel pengalamatan dan pastikan alamat tersebut berada di subnet yang benar. Dengan antarmuka penghubungnya, perbaiki semua alamat IP yang tumpang tindih. Berapa di antarmuka yang salah memiliki alamat subnet yang salah atau disetel ke host atau alamat siaran. Langkah kedua, verifikasi konektivitas penuh dengan melacak jalur dari PC 1 dan PC 3 ke server web. Kita langsung masuk ke konfigurasinya saja. Pertama kita klik router 1, lalu CLI, lalu di sini kita isi passwordnya Cisco.
kita masuk ke router 1, itu enable dan class, configure terminal, interface gigabit 0/1, IP address 10.0.0.1, subnet maxnya 255.128. Lalu no shutdown. Interface serial 0/0/0, IP address 172.16.0.1, subnet masknya 255.255.255.252. Lalu di sini encapsulation PPP authentication CHAP, lalu no shutdown. Interface serial 0/0/1, PPP authentication CHAP, no shutdown. Exit username router 3, password Cisco, and dan write memory agar semua konfigurasi tersimpan. Dan selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi router 2. Klik router 2, CLI, passwordnya Cisco, enable class. Configure terminal, interface gigabit ethernet 0/1, lalu IP address 209.168.200.161, subnet masknya 255.254. Enter, lalu interface serial 0/0/0, lalu IP address 172.160.2, subnet masknya 255.255.252. No shutdown.
interface serial 0/0/1. Encapsulation PPP authentication CHAP, lalu no shutdown dan exit. Username, password, username router 3, password Cisco, username router 1, password Cisco, and dan write memory agar semua konfigurasi tersimpan. Setelah itu, di sini saya akan mengkonfigurasi router 3. CLI, passwordnya adalah Cisco, enable, passwordnya adalah pass, configure terminal, lalu interface serial 0/0/1, IP address 172.168.0.6, subnetnya 255.255.255.252. To encapsulation PPP authentication CHAP, to no shutdown interface serial 0/0/0, enter, ke encapsulation PPP authentication CHAP, no shutdown interface gigabit ethernet 0/1, IP address 10.0.0.129, subnet masnya yaitu 255.255.255.128. No shutdown, exit, username router 2, password Cisco, username router 1, password Cisco, enter, dan write memory
agar semua konfigurasi tersimpan. Dan di sini kita bisa lihat completionnya sudah 100/100 dan konfigurasinya sudah kompleks dan juga sudah selesai. Kurang lebihnya untuk penjelasan troubleshooting PPP with authentication packet tracer 2.4.1.4, dan hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.